Kecewa tapi tidak kaget. Mungkin itulah yang bisa digambarkan dari tifosi di GP Imola hari Minggu kemarin. Gembar-gembor yang diucapkan oleh Frederick Vasseur perihal upgrade yang mereka luncurkan di versi terbaru mobilnya yang dinamakan SF24 Evo seolah-olah memberikan tifosi harapan jika Ferrari bisa tampil kompetitif di Imola. Pada awalnya memang meyakinkan, di mana Charles Leclerc mampu memimpin di kedua sesi latihan bebas hari Jumat dan Ferrari nampak unggul di atas kertas dari rival-rivalnya. Tapi itu membuat orang lupa jika Ferrari adalah rajanya pemberi harapan palsu dan sebuah kesalahan menggantungkan angan-angan kepada tim Italia satu ini. Benar saja, bau-bau tidak beres mulai melanda di sesi FP3, di mana mereka diasapi oleh McLaren dan kemudian merembet sampai kualifikasi yang bahkan tidak ada warna merah dan justru absen dari 3 besar waktu tercepat di grid. Leclerc dan Carlos Sainz hanya bisa catatkan waktu terbaiknya di posisi 4 dan 5 di kualifikasi. Dan jika seandainya Oscar Piastri tidak dihukum penalti, maka kemungkinan besar mereka juga akan absen dari podium di keesokan harinya. Untungnya penalti Piastri berhasil menyelamatkan Ferrari yang tampil di depan pendukungnya sendiri, meski sempat sedikit kelimpungan dengan strategi dan buat kesalahan di Variante Alta. Charles Leclerc akhirnya bisa mempersembahkan podium pertama Ferrari di sirkuit Imola sejak Michael Schumacher pada tahun 2006. Meski bisa raih podium, namun jelas jika Ferrari meninggalkan kekecewaan yang cukup kentara dari ekspresi kedua pembalapnya setelah race. Sebenarnya apa yang membuat upgrade SF24 Evo tak bekerja sesuai harapan di Imola? Upgrade di sidepod, floor, dan pendinginan yang dilakukan Ferrari awalnya memang memberikan impresi positif seperti mobil yang mudah dikemudikan serta lebih mudah diprediksi di tikungan. Di FP1 dan FP2, peningkatan performa bisa dilihat baik dari data ataupun bahkan secara kasat mata. Tapi justru itulah yang menggocek Ferrari dan tifosi. Rival-rivalnya sedang sandbagging, alias masih menyembunyikan kekuatan asli dari mobilnya. McLaren dan Red Bull ternyata sama-sama memakai mode mesin low power yang membuat mereka tidak begitu optimal secara kecepatan saat sesi latihan bebas hari Jumat. Barulah dari sesi FP3 dan seterusnya, kedua tim itu mulai memakai settingan mesin yang high power dan mengejutkan Ferrari jika peningkatan performa yang mereka buat ternyata masih kurang untuk bisa menyaingi Red Bull ataupun McLaren. Tapi terlepas dari mode mesin yang berbeda, secara teknis mobil SF24 Evo ternyata masih membawa beberapa masalah fundamental yang merupakan bawaan dari mobil versi sebelumnya. Walaupun upgrade besar di Imola ditujukan untuk meningkatkan downforce yang akan menambah kekuatannya di tikungan cepat, tapi pada prakteknya ternyata mereka masih belum bisa setara dengan Red Bull dan McLaren. Sektor pertama jadi kelemahan terbesar Ferrari di Imola, di mana Tamburello serta Villeneuve menjadikan kedua pembalapnya sangat banyak kehilangan waktu. Dari data mini sektor bisa dilihat kalau Leclerc bisa kehilangan waktu di kedua sikin tersebut, jika dibandingkan dengan lap dari Oscar Piastri. Catatan waktu Leclerc di sektor pertama bahkan juga kalah dari Mercedes dan Racing Bulls. Dari sektor satu saja, Ferrari sudah kehilangan banyak momentum yang kemudian tidak bisa mereka kejar di sektor 2 dan 3 karena performa mereka di kedua sektor tersisa itu relatif sama dengan McLaren. Ferrari bisa dibilang masih sedikit lebih oke di sektor kedua, tapi traksi McLaren yang sangat bagus kemudian sekali lagi menjadi pembeda, terutama di exit tikungan Rivazza. Sementara traksi Ferrari sedikit lebih lambat disinyalir karena settingan ERS mapping yang disesuaikan untuk track Imola. Tapi secara overall, sektor pertamalah yang jadi tempat di mana Ferrari sangat tersiksa di Imola. SF24 Evo masih memelihara beberapa karakteristik bawaan dari mobil versi sebelumnya, yaitu belum bisa selincah Red Bull atau McLaren di tikungan cepat. Selain itu, kondisi diperparah dengan curb di sirkuit Imola yang cukup tinggi, di mana Charles Leclerc mengklaim jika mobilnya tidak bisa melindas curb tersebut dengan agresif seperti rival-rivalnya. Ia harus sedikit berhati-hati ketika melindas curb karena ride quality dari SF24 Evo nampaknya belum banyak berubah, dan itu sebabkan Leclerc tak bisa ambil tikungan Tamburello secara maksimal. Berbeda dengan Red Bull, yang meskipun di FP1 dan FP2, curb adalah salah satu problem di mobilnya. Tapi dengan perubahan setup di FP3 sampai kualifikasi, Max Verstappen jadi lebih percaya diri dalam mengambil curb, terutama di sektor 1 yang jadi titik terkuat RB20. Lalu McLaren adalah mobil dengan ride quality atau suspensi terbaik di grid saat ini. Norris dan Piastri sama sekali tidak mengalami masalah dengan curb di Imola. Selain soal curb, SF24 Evo ternyata juga belum sepenuhnya mengatasi masalah manajemen temperatur ban yang dialami Ferrari dalam beberapa balapan terakhir.
Di Imola kemarin, suhu ban sangatlah krusial, terutama saat kualifikasi, di mana pembalap harus menjaga temperatur permukaan serta struktur bannya tetap optimal sebelum hot lap. Tamburello serta Villeneuve Chicane merupakan tikungan yang membutuhkan kekuatan grip ban depan, dan grip tersebut cuma bisa didapat dari suhu ban yang optimal. Ferrari masih belum bisa memanajemen suhu bannya dengan baik, di mana diyakini salah satu masalahnya adalah ketika di trek lurus, temperatur di dalam struktur ban malah turun dengan cepat dan berdampak ke kurangnya grip di tikungan. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan desain brake duct ataupun suspensi mounting di roda yang membuat airflow mengalir terlalu agresif, sehingga bisa menurunkan suhu ban ketika di lurusan secara signifikan. Tapi di kualifikasi ternyata dampaknya cukup terasa dan jadi salah satu kelemahan Ferrari musim ini, apalagi dengan ban soft yang cukup sensitif dengan perubahan temperatur. Mungkin itulah yang harus Ferrari korbankan, supaya masalah degradasi ban yang mereka alami musim lalu bisa sembuh di mobil 2024. Secara overall, ini mengartikan jika problem Ferrari bukan cuma di seputar downforce saja, tapi ride quality memang masih perlu diperbaiki, mengingat McLaren sudah satu atau bahkan dua langkah lebih maju. Peningkatan di area downforce atau efisiensi aerodinamika saja tidak akan cukup untuk bisa mengejar Red Bull dan McLaren. Atau memang upgrade yang dibawa Ferrari tidaklah sesignifikan itu, dan gembar-gembornya saja yang berlebihan alias overhype. Mungkin saja iya, karena Carlos Sainz mengungkapkan kalau upgrade yang diberikan Ferrari tidaklah sebesar yang orang kira, dan dari jumlah tambahan downforce yang diberikan, itu bukanlah upgrade yang begitu signifikan. Tapi berbeda dengan Frederick Vasseur, yang nampaknya masih percaya jika upgrade di SF24 Evo adalah langkah awal dari pengembangan mobil Ferrari ke depannya. Sisi positif dari GP Imola kemarin adalah race pace mereka termasuk cukup bagus, dan Leclerc hanya terpaut tipis dari Norris serta Verstappen. Stint kedua dengan ban hard bekerja dengan baik bagi Leclerc, dan seandainya saja dia tidak buat kesalahan di variante Alta, mungkin dia bisa membuntuti Norris lebih lama dan menjadikan akhir race jadi jauh lebih menarik. Selain itu, performa mereka di tikungan lambat tergolong bagus, terutama di sepanjang tikungan Aqua Minerale sampai Rivazza. Ferrari hanya kalah dari segi traksi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh IRS atau baterai mapping. Secara keseluruhan, Ferrari memang bisa memangkas ketertinggalannya dengan Red Bull, meski hal yang sama dan lebih baik juga dilakukan oleh McLaren. Setelah ini, Ferrari akan meneruskan pengembangan mobil dengan keluarkan upgrade besar di Silverstone dan beberapa perbaikan minor di Monaco serta Montreal. Terutama khusus Monaco akhir pekan ini, yang merupakan balapan kandang Charles Leclerc. Ferrari akan memakai spesifikasi sayap belakang high downforce serta DRS aktuator yang baru. Performa di Imola setidaknya bisa menurunkan ekspektasi tifosi dalam menatap GP Monaco, apalagi jika mengingat reputasi Leclerc yang selalu ketiban sial di balapan rumahnya sendiri. Monaco adalah sirkuit di mana kualifikasi sangat krusial, dan dengan problem optimalisasi suhu ban yang belum sembuh, maka sebaiknya jangan ulangi gembar-gembor seperti di Imola, dan tetap asumsikan jika Max Verstappen bakal menang lagi akhir pekan ini. Minimal jaga-jaga supaya tidak kena PHP terus. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.